Program digitalisasi ini kan memang sudah digaungkan sejak lama. Apa yang membedakan pendekatan saat ini dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya? Oke, kalau pada tahap fase awal era digitalisasi kita lebih mendorong mereka untuk onboarding dulu nih. Karena memang saat itu kita terkendala juga salah satu adalah kondisi COVID kan. Bahwa mereka harus tetap berjualan dan bagaimana menghubungkan antara produsen dengan konsumen salah satu adalah melalui platform e-commerce. Saat itu kita melihat bahwa memang terjadi lonjakan luar biasa yang jumlah UMKM onboarding. Tapi sekarang pendekatan kita bukan hanya onboarding, tapi bagaimana mulai memperbaiki kualitas produk. Artinya sekarang gini, kita sadar bahwa memang sekarang Indonesia dihadapkan dengan perang produk ya. Banyak sekali produk impor yang datang ke Indonesia, dan ini kadang-kadang head to head dengan produk lokal. Artinya tugas kami di pemerintah, khususnya di Kementerian UMKM adalah memastikan bahwa produk lokal bisa bersaing. Nah, akan tetapi perlu kita garis bawahi bahwa memang pasar kita saat ini bukan hanya ada di platform, tapi juga afirmasi dari pemerintah juga ada. Termasuk dari 40% pengadaan barang jasa pemerintah untuk UMKM sebetulnya. Nah, sekarang adalah kami mencoba tadi salah satunya adalah kualitas diperbaiki dengan pola penjualan yang lebih dinamis lagi, dan juga terkait tadi kita minta produk-produk luar negeri juga impor harus mengikuti standarisasi sertifikasi kita. Artinya kita harus juga lebih siap itu, karena kalau tidak begitu kita tidak punya keunggulan kompetitif gitu loh. Karena justru non tarif ini yang bisa menjadi keunggulan kita, bahwa ini negara kita, semua produk yang dijual di sini harus mengikuti regulasi di negara kita. Jadi sebelum kita bisa melakukan ekspansi di pasar kita sendiri, kita harus juga mempersiapkan dari kualitas maupun keamanan dan lain-lain. Jadi pendekatan sudah jelas beda. Kita sekarang lebih kepada kualitas daripada kuantitas. Sekarang onboarding sudah cukup banyak, sudah puluhan juta, tapi kita justru menunggu kinerjanya seperti apa. Jangan-jangan ya, ini bukan fakta ya, tapi jangan-jangan kekhawatiran saya. Jangan-jangan produk kita kalah bersaing dengan produk luar. Karena apa? Kita mencoba untuk melihat atau mungkin juga membatasi sebetulnya bahwa memang kalau bisa janganlah produk-produk yang bisa diproduksi oleh dalam negeri diimpor, kan begitu. Berikan kesempatan pada produk lokal untuk lebih bisa dimanfaatkan, dijual di negara kita sendiri. Karena saat ini adalah ekonomi lokal yang memang bisa harus digarap. 277 juta rakyat ini merupakan pasar yang potensial sebetulnya. Kenapa orang-orang sibuk untuk membuat platform di kita nih? Karena memang potensi luar biasa. Kalau kita tidak memberikan iklim yang kondusif bagi produk-produk lokal maupun UMKM kita, akhirnya kita akan nanti menjadi reseller saja gitu loh. Artinya gini, kami tadi mengusulkan, ayolah teman-teman platform, mulai buat landing page khusus produk lokal, dan mereka sudah ada beberapa platform yang sudah afirmasi memberikan program itu. Tapi di lain itu kami juga mulai menggalakkan lah bangga beli pakai produk lokal, karena dengan kesadaran itu akan terbentuk pasar yang secara organik akan mulai melihat produk lokal sebagai pilihan utama sebetulnya. Jadi cuma permasalahannya begini Mbak Syaf, kita kan berbicara jutaan seller di platform. Dengan berbagai macam AI dan algoritma yang bermain di sana, yang perlu kita dorong adalah nation building kita nih. Ya. Kesadaran bahwa memang kalau Anda membeli produk lokal, Anda membantu warga negara kita. Anda membantu UMKM, Anda membantu menciptakan ekonomi dalam negeri tumbuh lebih bagus lagi. Jadi tugas kami bukan hanya sekedar membuat produk berkualitas, tapi juga mulai membangun society awareness bahwa memang ayo pakai produk lokal. Saya alhamdulillah dari atas ke bawah ini suka pakai produk lokal, dan kita bangga ada namanya flexing lokal yang bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan gerakan ini menjadi gerakan nggak cuma sekedar go digital, tapi lokal goes to digital and goes to international. Kita pengennya begitu, gitu Mbak. Apa yang bisa dilakukan biar UMKM atau masyarakat yang ada di suburban atau di luar Jakarta, yang wilayah-wilayah yang tidak terjangkau gitu ya Pak, mereka juga bisa mengakses digitalisasi ini gitu. Apalagi kita kan juga tahu kendala kita masih di sinyal, kita juga masih
kemerataan teknologi belum juga gitu loh Pak. Gimana ya Pak? Oke, ini saya coba kutip data ya Mbak ya dari BPS 2023 ini bahwa memang 66% UMKM kita di luar Jawa belum terhubung secara optimal dengan ekosistem digital. Artinya gini, tadi saya bilang ada leveling ya, ada lokal, ada regional, ada nasional. Nah, artinya gini, kami mengarahkan sebetulnya produk-produk yang masih ada di luar Pulau Jawa yang masih belum terhubung ekosistem digital, ini menjadi target utama dari pembinaan dari Pemda. Artinya 40% afirmasi belanja daerah ini sebetulnya juga untuk UMKM nih, nggak cuma di pusat ya, tapi daerah juga begitu sama. 40% belanja pemerintah daerah dialokasikan untuk UMKM. Artinya mereka lah pasar utama yang harus bisa digarap oleh teman-teman UMKM. Kedua, kita memang, saya sadar bahwa kendala sinyal ini masih luar biasa ya. Itu menjadi kendala, tapi bukan berarti mereka tidak bisa go digital. Kita justru meminta untuk teman-teman platform udah mulai mengedukasi nih. Ada beberapa teman-teman platform yang sudah pergi ke daerah timur untuk mengedukasi. Tapi memang satu-satu lagi, ada daerah yang baru tahu digitalnya belum lama nih gitu loh. Oh ternyata bisa berjualan ya. Dan ini sebetulnya kadang-kadang, ya contohnya gini kan, banyak kan teman-teman di daerah ini yang dijual oleh mereka adalah produk-produk khas lokal ya. Yang mungkin belum dikenal di daerah lain. Nah saya bilang gini, kalau Anda mau kuasai nasional sebetulnya lokal dikuasai dulu nih. Bahwa memang produk ini memang unggulan dan memang menjadi pilihan di daerah lokal sehingga bisa berkembang di regional sana. Jadi sebetulnya strategi digital ini kan hanya entry ya. Entry dan menjadi stepping stone mereka untuk lebih berkembang. Tapi in the fundamentalnya mereka harus juga bisa dikuasai di lokal. Dikenal di lokal dulu, baru bisa mengarah ke lebih luas lagi. Artinya kalau bicara masalah infrastruktur, mungkin saya hands up ya Mbak ya. Saya bukan di ranah kami, tapi paling tidak begitu infrastruktur siap, kita siap untuk penetrasi ke sana. Gitu.